Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wardania dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parahari. Di video kali ini merupakan salah satu bentuk tugas untuk melengkapi mata kuliah Hukum Tata Negara Lanjutan yang diampu oleh dosen Nazlan Tamrin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai presiden. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai presiden, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan presiden. Teman-teman pasti berpikir bahwa presiden merupakan kepala suatu negara. Nah, untuk lebih jelasnya dibahas secara bahasa, menurut bahasa Latin, presiden terdiri dari dua kata, yaitu pre dan sedere, di mana pre berarti sebelum dan sedere berarti menduduki. Dalam artian kata tersebut, presiden berarti sebelum menduduki. Namun dalam artian yang lebih panjang, presiden yaitu suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala negara suatu negara yang pemerintahannya berbentuk republik, baik dipilih secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia sendiri, presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Presiden Indonesia sendiri memegang dua jabatan, yakni menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang masing-masing tugas dan wewenangnya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah membahas pengertian presiden dan membahas secara ringkas tugas dan wewenang, teman-teman pasti bertanya, mengapa sih kita perlu mengetahui tugas dan wewenang seorang presiden? Nah, hal ini dikarenakan sebagai pertanggungjawaban kita sebagai warga negara yang baik untuk mengontrol dan mengawasi kinerja kepala negara kita. Nah, peranan presiden sangat penting dalam berdirinya sebuah negara untuk berkembang dan menyejahterakan rakyatnya. Nah, setelah mengetahui sedikit peran presiden dalam suatu negara, kita pasti bertanya lagi, bagaimana sih presiden menjalankan peran dan fungsinya dalam keberlangsungan negara? Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran presiden untuk negara. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, presiden memiliki tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden kemudian bertanggung jawab atas pemerintahan untuk membentuk kepemerintahan itu sendiri, mulai dari menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat publik yang pengangkatannya berdasarkan political appointment. Di atas kedudukan presiden tidak ada lagi jabatan atau instansi yang lebih tinggi kecuali konstitusional. Jadi dalam konsep negara Indonesia yang konstitusional, presiden secara politik bertanggung jawab kepada rakyat dan secara hukum bertanggung jawab kepada konstitusional. Berdasarkan sifatnya sebagai kepala negara, presiden menjadi kepala negara simbolis dan kepala negara populis yang memiliki hak politik yang sudah ditetapkan oleh konstitusi negara. Selanjutnya, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah seseorang yang memegang kekuasaan penuh secara eksekutif untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melakukan tugas eksekutif tersebut, presiden kemudian dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dalam sebuah kabinet. Dalam menjalankan tugas dan wewenang presiden, ia memiliki masa jabatan selama 5 tahun dengan kesempatan 2 kali periode jabatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas dan wewenang presiden. Dasar hukum kewenangan presiden diatur dan ditentukan dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden memang diberi kekuasaan pemerintahan negara.
Bab ini berisi 17 pasal yang kemudian mengatur berbagai aspek tentang presiden dan lembaga kepresidenan. Tugas dan wewenang sebagai kepala negara adalah meliputi hal yang sifatnya seremonial dan protokoler dari agenda kenegaraan. Jadi mirip seperti kewenangan kaisar, raja atau ratu, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan adalah berfungsi sebagai penyelenggara tugas legislatif. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan makna yang terkandung dari peraturan tersebut bahwa presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara. Adapun tugas seorang presiden sebagai kepala negara yaitu yang pertama, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10. Yang kedua, presiden mengangkat duta dan konsul yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 1. Selanjutnya, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 3. Tugas selanjutnya yaitu pada pasal 29 ayat 2, yaitu yang berbunyi, negara mengamankan kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, negara sangat mengutamakan biaya pendidikan yang sekurangnya 20% dari biaya pendapatan dan belanja negara serta biaya pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam mengatur studi nasional. Tugas presiden selanjutnya sebagai kepala negara yaitu negara meningkatkan kebudayaan Indonesia di tengah kebudayaan dunia dengan mengamankan kebebasan masyarakat dalam menjaga dan mengamankan nilai budaya masing-masing. Selanjutnya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2. Selanjutnya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang tertuang pada pasal 34 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pasal 34 ayat 2 yaitu negara mengembangkan skema dalam jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan menguatkan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Dan yang terakhir, tugas presiden sebagai kepala negara yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3. Setelah membahas tugas presiden sebagai kepala negara, selanjutnya saya akan membahas tugas presiden sebagai kepala pemerintahan menurut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 2. Selanjutnya, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1. Selanjutnya, jalinan keuangan, fasilitas umum, pemakaian sumber daya alam dan sumber daya lainnya di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil serta sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 4. Selanjutnya, tugas Presiden
sebagai kepala pemerintahan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Masih dalam tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan, pada pasal 24A ayat 3 yaitu kandidat Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian selanjutnya akan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar pasal 24B ayat 3, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim, 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Tugas selanjutnya yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.1 ayat 4. Tugas selanjutnya yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2. Tugas selanjutnya yaitu penguasa sangat mengusahakan dan menyelenggarakan satu jaringan pendidikan nasional untuk meningkatkan keagamaan dan kealiman, juga moral mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan aturan undang-undang. Tugas terakhir seorang presiden sebagai kepala pemerintah yaitu penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyokong tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan kebudayaan serta kesejahteraan umat manusia. Setelah membahas mengenai tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, selanjutnya saya akan membahas mengenai wewenang presiden. Wewenang presiden tercantum dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1. Wewenang Presiden yang selanjutnya yaitu Presiden dalam membuat ketentuan internasional yang mengakibatkan imbas yang luas buat kehidupan masyarakat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus memiliki perizinan dari DPR. Ini tertuang dalam pasal 11 ayat 2. Wewenang selanjutnya yaitu Presiden menyatakan keadaan bahaya. Prasyarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam pasal 12. Wewenang selanjutnya yaitu Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat 1. Wewenang selanjutnya yaitu Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat 2. Wewenang selanjutnya yaitu Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda lain sebagai tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam pasal 15. Wewenang selanjutnya yaitu Presiden membentuk badan evaluasi yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan evaluasi kepada Presiden diatur dalam undang-undang dan tertuang dalam pasal 16.
kepala negara dan kepala pemerintahan, dan juga wewenang seorang presiden. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Rizky Amalia, Prodi Hukum Tata Negara. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Mengapa demikian dikatakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah? Karena presiden memiliki jabatan yang sangat tinggi dalam suatu negara. Presiden dan wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon pada saat pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden ini dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang 1945, kekuasaan presiden dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, dan yang kedua kekuasaan presiden dalam bidang legislatif, dan yang ketiga kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.